Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdiamanto. Pada saat ini saya akan melanjutkan tutorial tentang penggunaan aplikasi SPSS. Namun pada saat ini saya akan melakukan tutorial tentang uji normalitas dua kelompok dengan menggunakan SPSS. Bagaimana caranya? Kita tentu masuk pada aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Namun sebelumnya, uji normalitas ini perlu saya jelaskan bisa menggunakan dengan 3 cara. Yang pertama dengan visual, baik dengan histogram, QQ-plot, dan box-plot. Kemudian yang kedua bisa juga dengan menggunakan uji statistik, baik dengan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Dan terakhir adalah dengan Squeeze dan kurtosis. Dari visual itu maksudnya adalah, data itu dikatakan normal jika bentuk distribusinya seperti lonceng terbalik. Kemudian uji statistik itu baik dari Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk, data itu dikatakan normal jika signifikannya lebih dari 0,05. Dan yang terakhir dari Squeeze dan kurtosis. Nah, di sini Squeeze-nya itu dibagi dengan standar error dan kurtosisnya kemudian dibagi dengan standar error juga. Nah, data itu kemudian setelah kita jumlahkan, baru kita ketahui bahwa data itu bisa dikatakan normal jika Z Squeeze maupun Z kurtosis itu sama dengan kurang lebih dari 1,96. Jadi mulai ada data itu ada di antara minus 1,96 sampai dengan minus plus 1,96. Nah, baik, kita lanjut, kita masuk pada aplikasi, kita lakukan sekarang uji normalitas. Nah, di sini yang akan saya uji adalah data total. Di sini ada data total ya, dari ketergantungan mahasiswa terhadap ChatGPT. Ini data adalah data ketergantungan mahasiswa terhadap ChatGPT. Jadi data ini ketika ingin kita uji, maka perlu kita lihat data ini normal atau tidak. Jika datanya normal, maka bisa kita lanjutkan untuk melakukan uji terhadap data ini. Nah, pertama kita masuk pada analyze, kemudian kita klik descriptive statistik, kemudian masuk di explore. Nah, di sini karena data total yang akan kita masukkan, maka data total kita masukkan ke dependent list. Ya, kita keluarkan dulu. Nah, di sini total, kemudian kita plotkan ke dependent list. Setelah itu kita plot. Nah, di sini yang akan kita lihat histogramnya kita centang, stem and left-nya kita centang, kemudian normality-nya karena ini uji normalitas mesti kita centang juga. Kemudian kita continue dan kita lanjutkan. Oke. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, yang pertama ingin kita lihat dari visualnya tadi, dari histogram. Nah, di histogramnya di sini data ini sudah dikatakan normal. Kenapa? Karena sudah seperti lonceng terbalik. Artinya ketika data mean-nya sudah besar, kemudian data mean-nya sini banyak, tinggi, kemudian setelahnya itu datanya menjauh dari nilai mean-nya. Nah, ini sudah bisa dikatakan data ini adalah data yang dikatakan normal dan bisa kita lanjutkan. Artinya ketergantungan mahasiswa terhadap ChatGPT itu besar. Data ini normal untuk kita lakukan tahap uji selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua bisa juga kita lihat dari normal QQ-plot. Jika tadi dari histogram, sekarang kita lihat dari normal QQ-plot. Nah, di sini garis ini adalah garis standarnya. Nah, ketika sebarannya semakin mendekat dengan garis, titik-titiknya ini semakin mendekat dengan garis, artinya data ini disebut dengan normal. Artinya ketergantungan mahasiswa dengan ChatGPT ini sangat besar, sangat dan ini datanya normal. Bisa kita lakukan uji selanjutnya. Dari sini bisa kita lihat bahwa dari QQ-plot ini bisa kita lihat bahwa data ini adalah data normal. Nah, kemudian kita ingin melihat dari
dari ini ya, dari test of normality. Di sini ada Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Di Kolmogorov-Smirnov seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa data itu ketika lebih dari 0,05 signifikansinya, maka data ini terdistribusi normal. Di sini signifikannya kita lihat 0,200, artinya lebih dari 0,05. Data ini disebut dengan normal. Kemudian di Shapiro-Wilk, di sini signifikannya 0,529. Artinya data ini juga disebut dengan normal. Kenapa? Karena lebih dari 0,05. Baik, selanjutnya kita lihat dari deskriptifnya. Deskriptifnya di sini ada squamous dan kurtosis. Z-squamous dan Z-kurtosis. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa untuk mengetahui data itu normal dari Z-squamous maupun Z-kurtosis, maka mesti kita jumlah terlebih dahulu dengan dibagi. Squamous dibagi standar error, kurtosisnya juga dibagi standar error. Jika data itu normal, maka Z hasilnya kurang lebih 1,96. Oke, biar mudah kita copy saja, kita hitung di Excel. Di sini kita paste. Nah, di sini adalah statistik dari squamous dan kurtosis. Ini. Kemudian ini adalah standar errornya. Oke, kita bagi Z squamous dan Z kurtosis. Oke, kita bagi sederhana saja, kita bagi langsung dari statistiknya. Squamous dibagi dengan standar error. Oke, hasilnya 0,848. Kemudian sama, ini Z kurtosisnya juga sama, kita bagi 9 statistik kurtosis dibagi standar error. Hasilnya 0,76 plus 0,76. Tadi jika data itu dikatakan normal jika negatif 1,96 sampai dengan plus 1,96. Data ini disebut normal. Data ini disebut normal. Oke. Nah, kita perhatikan. Kita perhatikan sekarang, data ini disebut normal dari squamous-nya. Di sini 0,848, artinya ada di antara tidak sampai 1,96. Kemudian di sini ada plusnya 0,76, juga tidak sampai plus 1,9. Artinya data ini berada di antara negatif 1,96 sampai dengan plus 1,96. Artinya data ini dilihat dari squamous dan Z-kurtosisnya, data ini disebut normal. Artinya data ini semua sudah kita lihat dari 3 cara, bahwa data yang kita uji saat ini adalah data yang berdistribusi normal. Artinya bisa kita lanjutkan untuk melakukan uji selanjutnya. Saya kira demikian terkait dengan uji normalitas dari data yang kita punya, dari ketergantungan mahasiswa terhadap ChatGPT. Nah, di sini distribusi datanya terbaca normal. Terima kasih, saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.